Selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa tanggal 8 Maret 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu di dalam setiap langkah hidup kami, karena Engkaulah kekuatan kami, pemelihara hidup kami. Oleh sebab itu, malam ini kami datang memuji memuliakan nama Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kuduskan kami, ampuni kami, agar di dalam ibadah rehat pada malam hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah kita dan senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Renungan malam kita pada hari ini bertema jangan terlena. Da amo lenga. Hidup di dunia ini yang serba instan membuat banyak orang mulai terlena dan tidak peka dengan apa yang ada di sekelilingnya. Akibatnya, tidak lagi berjaga-jaga dan cenderung menganggap semua mudah untuk didapatkan. Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini mengingatkan murid-muridnya untuk tidak terlena dengan apa yang mereka sudah alami ketika bersama dengan Yesus, guru mereka. Dalam percakapan bersama murid-muridnya, Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkalnya. Bahkan, Yesus mengingatkan mereka bahwa dalam perjalanan iman, mereka tetap perlu memiliki amunisi atau perlengkapan senjata iman, agar tidak mudah terjerat dengan rupa-rupa godaan, cobaan yang ada di depan mereka, dan tidak bersandar pada kekuatan sendiri. Yesus tahu dan mengenal setiap pribadi murid-muridnya, dan karena itu ia memperingatkan bila hal itu tidak ada pada mereka, hendaklah mereka menyiapkan dan mengisinya. Kepedulian Yesus yang begitu besar kepada murid-muridnya mengingatkan kita pada kemurahan dan cinta Tuhan yang begitu besar pada umatnya. Yesus lebih awal menyiapkan murid-muridnya sebelum semua terjadi. Mereka dipersiapkan untuk memikul salib Kristus daripada terlena dengan kehidupan dunia ini, dan supaya mereka beroleh kekuatan dan dapat tahan berdiri menghadapi tantangan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus di masa kini, kita pun hendaknya belajar untuk tidak terlena dengan rupa-rupa godaan dunia ini, tetapi tetap bertahan dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Karena hanya kekuatan dari Tuhanlah kita dapat bertahan sampai akhir. Ingat, jangan terlena. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan puji dan syukur atas kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, di mana malam ini Tuhan, Engkau telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan ini tidak terlena oleh segala kegiatan hidup kami, oleh segala macam-macam pergumulan yang kami hadapi. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tetap berjaga-jaga, agar kami tetap kuat dalam menjalani setiap pergumulan yang kami hadapi, dan kami dapat memperlakukan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih firman-Mu ini agar menguatkan kami dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bapa dalam surga, saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, yaitu Bapak Rudi Malisa, Bapak Ruben Sulo Padali, Bapak Aris Sakaria, Asel Sordia Putra Silambi. Kepada
semua saudara-saudara kami ini, anak-anak kami, kiranya Tuhan sempurnakan syukur mereka atas bertambahnya umur mereka yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka, sehingga melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Juga kepada saudara-saudara kami yang mengalami ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Yakub dan Ibu Lukriana, Bapak Markus Lomo dan Ibu Damaris Pongbanga, Bapak Matius Minggu bersama Yohana Yuni Rombe Layub, Bapak Yohanes Saleh dan Ibu Agustina Petumbiri, Bapak Albert Pose dan Ibu Frida Ponobua. Tuhan, biarlah mereka juga bersyukur atas pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka telah tambahkan lagi ulang tahun pernikahan setahun lagi, sehingga melalui itu semua mereka bersyukur, berterima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bapa kami dalam surga, biarlah Tuhan lengkapi syukur mereka dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup mereka. Bapa dalam surga, kepada kami semua Tuhan, Engkau tetap setia menolong menyertai kami sepanjang malam ini dalam kegiatan dan istirahat tidur kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan aman damai dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, inilah doa kami yang semua kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa tanggal 8 Maret 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.